Ramadan Sananta ungkapna ia takkan gentar bersaing dengan Ole Romeni di Timnas Indonesia. Winger berbakat Adrian Wibowo bersinar di MLS Next Pro. Apakah Indonesia akan jadi tujuan karier berikutnya? Usai diumumkan bersedia bela Timnas Indonesia, Emil Audero tampil menggila di Palermo pekan ini. Media Belanda beberkan alasan SC Heerenveen ingin bajak Alex Pastoor dari Timnas Indonesia. Wasit asal Tajikistan bakal memimpin duel Timnas Indonesia versus Bahrain di GBK. Kirim kode ke Patrick Kluivert, ini harapan striker naturalisasi buat Timnas Indonesia jelang lawan Australia. Ramadan Sananta ungkapna ia takkan gentar bersaing dengan Ole Romeni di Timnas Indonesia. Persaingan di lini depan Timnas Indonesia semakin ketat setelah Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, hal ini justru menjadi motivasi tambahan bagi Ramadan Sananta untuk terus berjuang menembus skuad Garuda. Sananta menegaskan bahwa kedatangan Romeni ke dalam tim bukan menjadi alasan baginya untuk takut atau menyerah. Sebaliknya, ia melihat persaingan ini sebagai tantangan positif yang dapat meningkatkan kualitas permainannya. Dalam sebuah wawancara di acara TikTok Tech yang digelar di Creator House, Kota Tua, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025. Sananta menyampaikan pandangannya terkait kehadiran Romeni di Timnas Indonesia. Persaingan akan tetap jadi persaingan, ujar Sananta kepada bolasport.com. Bagus dia, Ole Romeni, datang ke Indonesia. Apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker. Sananta menambahkan bahwa dirinya justru semakin termotivasi dengan kehadiran pemain naturalisasi tersebut. Dan itu bukan menjadi alasan saya buat takut atau menyerah untuk bersaing sama dia, tegasnya. Bagi Sananta, persaingan dalam tim adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari dunia sepak bola profesional. Ia menyadari bahwa setiap pemain harus bisa membuktikan kualitasnya untuk mendapatkan tempat di tim utama. Ini malah tantangan bagus buat saya, kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya, ujar pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional tersebut. Dengan mentalitas yang kuat dan semangat untuk terus berkembang, Ramadan Sananta siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Persaingan di lini depan kini semakin ketat, namun hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi Garuda dalam menghadapi berbagai turnamen mendatang. Winger berbakat Adrian Wibowo bersinar di MLS Next Pro. Apakah Indonesia akan jadi tujuan karier berikutnya? Adrian Wibowo, pemain muda keturunan Indonesia, tengah mencuri perhatian. Berkat kiprahnya bersama Los Angeles FC 2 di ajang MLS Next Pro, pemain berusia 18 tahun ini menunjukkan performa impresif dan sukses mencetak 7 gol dari 1017 menit bermain musim ini. Namanya semakin dikenal setelah sempat masuk radar Timnas Indonesia U19 jelang Piala Dunia U19 2023. Lahir di Amerika Serikat pada 17 Januari 2006, Adrian Wibowo memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Buggy Wibowo. Sejak kecil, ia telah menimba ilmu sepak bola di Total Football Academy sebelum bergabung dengan Akademi Los Angeles FC pada 1 Januari 2018. Karirnya terus menanjak hingga akhirnya ia menandatangani kontrak dengan Los Angeles FC 2 pada 14 Januari 2023. Di level internasional, Adrian Wibowo juga pernah membela Timnas Amerika Serikat U17 dan mencetak 1 gol dari 3 penampilan. Meski demikian, namanya sempat menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ketika PSSI membuka kesempatan bagi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia U17, sayangnya ia tidak dipanggil untuk membela skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 2023. Sebagai seorang winger dengan kecepatan dan ketajaman mencetak gol, Adrian terus menunjukkan perkembangan positif. Ketajamannya di lapangan membuatnya menjadi salah satu prospek menjanjikan di kompetisi MLS Next Pro. Keberhasilannya mencetak 7 gol bersama Los Angeles FC 2 membuktikan bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Meski saat ini masih memegang paspor Amerika Serikat, banyak pihak berharap Adrian Wibowo bisa mempertimbangkan untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Dengan latar belakang dan talenta yang dimiliki, ia berpotensi menjadi tambahan berharga bagi skuad Merah Putih di level internasional. Nama Adrian Wibowo terus menjadi perbincangan, terutama di media sosial, mengingat performa cemerlangnya di Amerika Serikat. Kehadirannya di kompetisi MLS Next Pro menjadi bukti bahwa pemain keturunan Indonesia mampu bersaing di level tinggi. Kini, tinggal menunggu apakah Adrian akan mempertimbangkan untuk kembali ke akar leluhurnya dan membela Timnas Indonesia. Dengan karier yang terus menanjak, Adrian Wibowo memiliki banyak peluang untuk berkembang lebih jauh. Apakah ia akan tetap membela Timnas Amerika Serikat?
atau memilih jalur berbeda dalam karier internasionalnya, perjalanan sepak bolanya masih panjang. Dan keputusan yang diambilnya akan menjadi sorotan banyak pihak. Usai diumumkan bersedia bela timnas Indonesia, Emil Audero tampil menggila di Palermo pekan ini. Menariknya hal tersebut dilakukan usai diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Emil Audero memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Pasalnya, darah Indonesia datang dari sang ayah dan dia lahir di Mataram, NTB. Selain itu, dirinya belum pernah tampil untuk timnas Italia senior. Setelah sekian lama dirumorkan bakal membela timnas Indonesia, hal tersebut bakal terrealisasi kini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan Emil Audero bakal diproses naturalisasi bersama dua pemain keturunan lain, yaitu Joey Pelupesi dan Dean James. Usai diumumkan menjadi pemain naturalisasi baru, kiper 28 tahun tersebut tampil apik bersama klubnya. Kiper 28 tahun tampil apik saat Palermo menghadapi Cosenza Calcio di Serie B Italia, Minggu, 23 Februari 2025. Dalam pertandingan itu, Palermo sukses menang telak 3-0. Emil Audero sukses mencatatkan nirbobol di laga tersebut. Kiper keturunan ini juga membuat 6 penyelamatan sekaligus. Tak hanya membuat 6 penyelamatan, ia juga membuat 28 operan akurat dari 35 percobaan. Dirinya serta mampu melepaskan 8 operan lambung akurat dari 15 percobaan. Ex-kiper timnas U21 Italia tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut versi SofaScore. SofaScore mengganjar nilai 9,1 untuk Emil Audero. PSSI harus berkejaran dengan waktu agar Emil Audero bisa tampil lawan Australia. Pasalnya, PSSI hanya punya waktu sampai 10 Maret 2025. Tanggal tersebut merupakan hari terakhir pendaftaran skuad timnas Indonesia kontra Australia pada 20 Maret 2025. PSSI akan mengebut proses naturalisasi ketiganya pekan ini. PSSI akan mengurus semua persyaratan dari Kemenpora, Kemenkum, sampai meja DPR RI dan Presiden. Usai proses tersebut tuntas, ketiganya akan menjalani sumpah. Sumpah pewarganegaraan kemungkinan bakal dilakukan di Eropa seperti sebelumnya. Sebelumnya, sumpah pewarganegaraan oleh Romani, Tim Gaipens, dan Dion Marks dilakukan di London pada 8 Februari 2025. Media Belanda beberkan alasan SC Heerenveen ingin bajak Alex Pastoor dari timnas Indonesia. Kabar ini diberitakan oleh media asal Belanda, Voetbal Primeur. Pendekatan tersebut sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Pendekatan tersebut disebabkan karena faktor Johan Hansma yang kini jadi direktur teknik klub. Johan pernah bekerja sama saat Alex Pastoor bekerja di Almere City. Johan ingin melanjutkan kesuksesan di Almere City dengan mendatangkan Alex Pastoor. Alex Pastoor pernah mengasuh Almere City pada periode 2020-1 2023. Dirinya sukses membawa klub tersebut promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda pada musim 2022-2023. Ini jadi sejarah baru bagi Almere City, dan kesuksesan itu ingin diulang di SC Heerenveen. Heerenveen telah melakukan penyelidikan dengan Pastoor dalam beberapa hari terakhir, tulis Voetbal Primeur. Johan Hansma, direktur teknik Heerenveen, pernah bekerja sangat sukses dengan Pastoor di Almere City, dan melihatnya sebagai penerus yang cocok untuk Van Persie. Tulis Voetbal Primeur menambahkan, mengapa sosok Alex Pastoor yang diincar oleh SC Heerenveen? Pasalnya, Alex Pastoor adalah sosok pelatih yang baik bagi pemain dan punya segudang pengalaman di Liga Belanda. Dirinya pernah membawa banyak pencapaian baru untuk klub yang diasuhnya, salah satunya di Almere City. Mengapa Alex Pastoor? Karena dia adalah seorang pelatih yang baik bagi para pemainnya dan memiliki pengalaman sebagai pencetak poin, ungkap Voetbal Primeur. Pastoor tidak melakukan hal lain, apapun musim lalu bersama Almere City, di mana ia secara mengejutkan berhasil promosi ke Eredivisie setahun sebelumnya dan selanjutnya mempertahankan posisinya dengan cara yang mengesankan, ujar Voetbal Primeur. Selain itu, Pastoor sudah mengenal SC Heerenveen lebih dalam. Alex Pastoor pernah menjadi pemain dan tim pelatih di klub yang bermarkas di Abel Enstra Stadium tersebut. Terlebih lagi, pelatih berusia 58 tahun itu mengenal baik klub Heerenveen, tulis Voetbal Primeur. Sebagai pemain sepak bola, ia mengenakan kaos tersebut selama 2 tahun, dan ia juga menjadi asisten pelatih selama 2 tahun. Akan tetapi, pelatih itu dengan baik hati menolak tawaran Heerenveen. Dia baru-baru ini menjadi asisten pelatih Indonesia, dan sibuk bekerja sebagai analis di TV. Tulis Voetbal Primeur menambahkan, sayang, dalam berita yang sama, pendekatan ini menemui kegagalan. Pasalnya, Alex Pastoor sudah terikat pekerjaan dengan Timnas Indonesia. Pria 58 tahun direkrut sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan.
Wasit asal Tajikistan bakal memimpin duel timnas Indonesia versus Bahrain di GBK. Pernah beri kenangan indah bagi Garuda. AFC sudah mengumumkan wasit yang akan bertugas pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret 2025. Salah satu yang akan menentukan adalah laga timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. AFC telah mengumumkan nama Gulmurodi Sadulo dari Tajikistan sebagai wasit utama laga tersebut. Kabar tersebut dikonfirmasi dari unggahan Federasi Sepak Bola Tajikistan. Gulmurodi Sadulo bakal ditemani oleh Hasan Karimov dan Farkhod Kuralov sebagai asisten wasit 1 dan 2. Sementara kendali VAR bakal dikontrol oleh 2 wasit asal Uni Emirat Arab, yaitu Muhammad Obaid Khadim Mohamed, wasit utama VAR, dan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali, asisten wasit VAR. Tim wasit elit asal Tajikistan yang dipimpin oleh wasit FIFA berusia 34 tahun, Gulmurodi Sadulo akan mengerjakan pertandingan babak ke-8 babak ketiga turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C, tulis FA Tajikistan dalam akun Instagram resminya. Gulmurodi Sadulo ditunjuk sebagai wasit kepala pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain yang akan digelar di Jakarta pada 25 Maret. Ia akan dibantu oleh wasit FIFA Hasan Karimov dan Farkhod Kuralov. Wasit FIFA Sayojon Zainidinov telah ditunjuk sebagai wasit cadangan. Muhammad Obaid Khadim Mohamed akan bekerja untuk VAR dan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali dari UEA akan menjadi asisten VAR lanjutnya. Tentu, kabar ini jadi berita bagus buat skuad Garuda. Pasalnya, bukan wasit asal Timur Tengah yang memimpin duel timnas Indonesia versus Bahrain. Tentu, publik masih ingat wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat memimpin duel leg pertama Bahrain versus timnas Indonesia. Ahmed Alkaf mengesahkan gol di menit ke-99 yang membuat kemenangan timnas Indonesia di depan mata buyar begitu saja dan publik tanah air sempat dibuat marah. Gulmurodi Sadulo punya jam terbang tinggi di kompetisi internasional. Pengadil 34 tahun tersebut total sudah memimpin 7 laga di kompetisi internasional di musim 2024-2025. Namun, sang wasit royal dengan kartu. Total, ada 21 kartu kuning dan 1 kartu merah yang dikeluarkan sang wasit pada 2024-2225. Selain itu, Sadulo juga punya kenangan saat memimpin laga timnas Indonesia. Dirinya memimpin laga fase grup Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia versus Vietnam. Kala itu, Sadulo memberi hadiah penalti yang jadi gol kemenangan timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, dirinya juga memberi kartu merah kepada pemain belakang Vietnam, Le Pham Thanh Long. Kemenangan ini sekaligus memutus rekor puasa 3 poin timnas Indonesia atas Vietnam sejak 2016. Pengganti Indra Syafri di timnas U20 Indonesia menurut pengamat. Pengamat sepak bola nasional, Anton Sanjoyo, mengungkapkan sosok yang tepat untuk menggantikan Indra Syafri di timnas U20 Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI baru saja mencopot Indra Syafri dari jabatan pelatih timnas U20 Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari jebloknya performa timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri gagal memenuhi target yang diminta PSSI. Target yang dimaksud yakni mengantarkan timnas U20 Indonesia lolos ke babak semifinal agar bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia. Timnas U20 Indonesia justru gagal lolos dari fase grup di Piala Asia U20 2025. Setelah kami di PSSI, baik saya, Wakil Ketua Umum, dan para exco mengadakan evaluasi, kami berkeputusan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda, sehingga punya prestasi juara AFF U16 2024 dan lolos Piala Asia U20 2025, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lalu siapa yang cocok untuk menggantikan Indra Syafri? Dalam hal ini, Anton Sanjoyo menyebut Gerald Vandenburg sebagai sosok yang cocok untuk menjadi pelatih timnas U20 Indonesia. Sebagai informasi, Gerald Vandenburg kini menjabat sebagai pelatih timnas U33 Indonesia. PSSI kan sudah menyiapkan Gerald untuk pelatih di kelompok umur. Sebenarnya, Indra Syafri itu sudah tahu. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan PSSI dengan Gerald juga tidak salah. Karena dimanapun di seluruh dunia ini, pelatih kelompok umur terhubung dengan timnas senior, kata Anton Sanjoyo. Anton Sanjoyo menyebutkan nama Gerald Vandenburg bukannya tanpa alasan. Menurutnya, koneksi yang dimiliki antara Gerald dengan Patrick Kluivert akan bagus bagi sepak bola Indonesia.
Pasalnya, akan terjadi kesinambungan filosofi permainan dari level usia muda hingga ke timnas senior. Dalam arti komunikasi berjalan, sistemnya sama. Jadi misalnya, Donitri Pamungkas dilatih Gerald. Nanti ketika naik ke tim senior yang dilatih Patrick Kluivert, filosofi sepak bolanya tetap sama dan tinggal melanjutkan, kata Anton Sanjoyo. Apa yang dilakukan PSSI juga bisa dibilang benar kalau menempatkan Gerald atau siapapun yang memang punya keterkaitan dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya. Karena di seluruh dunia juga seperti itu, ujarnya. Kirim kode ke Patrick Kluivert, ini harapan striker naturalisasi buat timnas Indonesia jelang lawan Australia. Striker naturalisasi Ilija Spasojevic dirinya siap membela skuad Garuda apabila dibutuhkan. Pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2017 ini telah mencatatkan 7 caps dan mencetak 4 gol bersama timnas Indonesia. Terakhir kali Ilija Spasojevic dipanggil ke timnas Indonesia pada Desember 2022. Pemain berusia 37 tahun itu mengaku siap membela timnas Indonesia apabila dia masih dibutuhkan tim. Ilija Spasojevic mengaku bahwa dia memang tak muda lagi. Menurutnya, meski tak lagi muda dan mampu bermain selama 90 menit di kompetisi level tertinggi, dia mengaku bisa membawa perbedaan apabila diturunkan pada 30 atau 20 menit terakhir oleh skuad Garuda. Oleh karena itu, mantan pemain PSM Makassar tersebut siap membela timnas Indonesia apabila dibutuhkan Kluivert. Spaso siap apabila mendapatkan panggilan dalam waktu dekat. Apalagi, timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Jay Itzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis 25 Maret 2025. Namun, apabila tak mendapatkan panggilan ke tim Merah Putih, Spaso tetap berharap timnas Indonesia mendapat hasil maksimal dalam 2 laga pada Maret nanti. Ya, tentu saja harapan saya selalu terbaik untuk timnas dan untuk lolos ke Piala Dunia. Saya pikir ini harapan semua masyarakat Indonesia, kata Spaso. Mantan pemain timnas Montenegro U21 tersebut percaya Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bisa meraih poin di Australia. Apalagi, dikabarkan ada 8 pemain andalan Australia seperti Harry Souttar yang mengalami cedera dan diragukan bisa bermain melawan timnas Indonesia. Dengan situasi ini, Spaso percaya tim asuhan Kluivert bakal bisa meraih poin nantinya. Saya juga optimistis. Saya lihat ada beberapa pemain baru yang mau bergabung, jadi kita dukung saja. Tutur Spaso. Melawan Australia, saya juga dengar banyak pemain mereka cedera. Jadi saya lihat ada kesempatan di situ. Kita bisa ambil 4 poin dalam 2 pertandingan di Maret nanti, pungkasnya. Throw-in Pratama Arhan Dalang, gol kemenangan Bangkok United, bek kiri, timnas Indonesia sukses, main 90 menit, geser pemain timnas Thailand. Bangkok United menjamu Nongbua Pichaya FC pada pekan ke-23 Thai League 1 di Thammasat Stadium, Minggu, 23 Februari 2025. Pada pertandingan ini, Pratama Arhan kembali menjadi starter di pos bek kiri. Ia pada laga sebelumnya juga menjadi starter di bek kiri dan bermain penuh selama 90 menit. Pemain 23 tahun itu sudah dalam 2 laga beberapa laga terakhir menggeser pemain timnas Thailand, Perapatnochaya, yang juga bermain di pos bek kiri. Perapatnochaya sebelumnya menjadi pemain yang mengisi starting 11 Bangkok United. Pada laga melawan Nongbua Pichaya, Arhan menjadi dalam lahirnya gol tunggal Bangkok United. Gol ini sekaligus membawa Bangkok United menang dengan skor 1-0. Situasinya, Bangkok United bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-67. Akan tetapi, 3 menit berselang, Bangkok United mendapatkan lemparan ke dalam. Pratama Arhan lalu melakukan lemparan jauh ke dalam. Bola lemparan ke dalam Arhan bisa dihalau pemain lawan dengan tandukan. Bola tandukan itu mengenai kaki Rungratpum Chantwek yang lalu melepaskan tendangan ke kotak penalti. Di kotak penalti, bola diterima oleh Mahmud Eid untuk dilesatkan menjadi gol. Arhan bermain menjaga pertahanan Bangkok United hingga pertandingan berakhir. Ini kali kedua bagi Arhan bermain penuh 90 menit di Liga. Sejauh ini, Arhan sudah tampil 6 pertandingan dengan total 325 menit bermain. Pemain kelahiran Blora itu sudah membuat 1 assist. Arhan juga sudah tampil 2 laga di babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Sydney FC.
Ia juga telah bermain di Piala FA Thailand saat Bangkok United mengalahkan Nong Bua dengan skor 3-0. Penampilan Arhan yang apik ini bisa menjadi modal untuk dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita Exco PSSI saat diminta lakukan misi mustahil untuk luluhkan hati 3 pemain diaspora untuk bela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebelumnya sudah mengumumkan 3 nama baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ada Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero. Namun, bagaimana cerita PSSI bisa meluluhkan hati ketiganya? Cerita tersebut dimulai saat Arya Sinulinga sebagai perwakilan PSSI hadir dalam Sumpah Pewarganegaraan oleh Romani, Dion Marks, dan tim Gaypens di London, 8 Februari 2025 lalu. Arya Sinulinga dijadwalkan pulang pada 10 Februari 2025 ke Indonesia. Namun, Erick Thohir langsung meneleponnya sebelum pulang. Erick memintanya untuk menunda kepulangan dan mengurus 3 pemain diaspora baru untuk Timnas Indonesia di Eropa. Tak tanggung-tanggung, Arya Sinulinga diminta agar 3 pemain tersebut siap saat Timnas Indonesia menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Jadi, itu kemarin setelah sumpahnya Ole di London bersama tim dan Dion, kan saya di sana untuk proses semua. Ujar Arya Sinulinga di siniar pribadinya di YouTube. Saya ingat itu tanggal 8 dan 9 di sana, 10 mau pulang ke Indonesia. Tiba-tiba Pak Ketum bilang, proses dong, ini 3 orang, nama sudah keluar, target kejar untuk laga lawan Australia. Saya tidak bisa bayangin bagaimana prosesnya, langsung saya bikin jadwal saat itu juga. Karena Pak Ketum itu sangat terencana ya. Seorang pemain harus melalui proses MCU, proses ini dan itu dan sebagainya, pusing ini kepala. Lanjutnya. Tanpa ragu, Arya Sinulinga langsung terbang ke Belanda dan Italia untuk bertemu dengan ketiga pemain tersebut. Usai bertemu dengan Joey dan Dean, Arya langsung terbang ke Palermo di Pulau Sisilia untuk bertemu Emil Audero. Di Sisilia, Arya Sinulinga sempat ketinggalan koper dan mengalami flu karena perbedaan suhu yang sangat ekstrim dengan Belanda yang sedang musim dingin. Nama sudah dapat dan saya harus ke Belanda. Makanya saya harusnya pulang tanggal 10, tiket diganti langsung terbang ke Belanda, ke Amsterdam, ujar Arya. Kan ada proses-proses yang harus dipercepat. Kami harus sesuaikan dengan jadwal sang pemain bersama klubnya, karena kalau H1 tidak bisa diganggu. Sampai sana akhirnya bertemu di 2 kota. Selesai itu, saya terbang lagi ke Italia besoknya. Sampai sana, saya tidak ke Roma, tapi ke pulau kecil di sana, Sisilia, waktu di London dan Belanda. Saya kedinginan 0 derajat. Di pulau itu suhunya 14 derajat. Kepanasan saya. Sakit dan flu ini. Saya capek di sana. Usai sampai sana langsung bertemu orangnya. Pesawat saya kan transit. Waktu terbang dari Belanda sudah telat. Sampai sana, lewat, koper saya ketinggalan di pesawat. Besok jam 12 siang baru sampai kopernya. Tidak ada koper hari itu. Usai bertemu dia. Langsung beli pakaian dan lain-lainnya. Saya mengurus dokumen darinya saat bertemu dan terus berdiskusi. Dia senyum dan ramah, tepat pula bertemu pada hari Valentine. Tutupnya. Praktis, Arya Sinulinga hanya butuh waktu kurang lebih 4 hari untuk menyelesaikan proses pendekatan kepada 3 pemain diaspora baru Timnas Indonesia. Alex Pastoor tengah di Turki untuk bujuk Jayden Oosterwolde gabung Timnas Indonesia. Asisten pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor dikabarkan tengah berada di Istanbul, Turki untuk bertemu pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde. Pastoor sengaja mendatangi fullback kiri Fenerbahce itu untuk membujuknya bergabung dengan Timnas Indonesia. Kabar soal kedatangan Pastoor ke Istanbul itu dilaporkan oleh fanbase terpercaya tim Fenerbahce, yakni @1907bros di X, Twitter. Tentu menarik melihat apakah Pastoor berhasil meyakinkan Oosterwolde atau tidak. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastoor, datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia. Bunyi laporan dari akun 197bros, dikutip Minggu, 23 Februari 2025. Kabar itu lantas disambut baik oleh para fans Timnas Indonesia. Diketahui, Jayden Oosterwolde memang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Bermain di posisi fullback kiri, Jayden yang pernah bermain untuk Parma dan FC Twente itu dinilai bisa menambah tembok pertahanan skuad Garuda. Nantinya, Jayden akan bersaing dengan nama-nama seperti Calvin Verdonk, Pratama Arhan, Shane Patinama,
dan Nathan Jo Aeon. Tak seperti kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jans Oosterwolde untuk dinaturalisasi terbilang besar. Sebab faktanya, sampai saat ini, Jayden Oosterwolde belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia. Hal itu karena timnas Indonesia tengah berjuang lolos ke Piala Dunia via kualifikasi Piala Dunia 2020, 6 zona Asia. Jayden yang saat ini dilatih Jose Mourinho di Fenerbahce, itu sejatinya sudah dihubungi PSSI beberapa waktu lalu. Namun, ia belum mau menerima panggilan timnas Indonesia karena masih fokus mendapatkan tempat di timnas Belanda. Karena itulah, Alex Pastoor datang ke Istanbul, Turki untuk meyakinkan pemain yang juga memiliki darah Suriname itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, kata Jayden Oosterwolde, mengutip dari ESPN, Minggu 23 Februari 2025. Namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya. Tutup Jayden Oosterwolde.